kita dengar dulu keterangan dari kuasa Presiden. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa DPR RI, yang terhormat para pemohon, yang terhormat para pihak terkait, pejabat utama kementerian lembaga, para hadirin yang hadir langsung maupun virtual, dan kawan-kawan pers yang kami muliakan. Mohon izin kami membacakan. Saya Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, bersama Pak Dr. Mualimin Abdi, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material pada pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan D, pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang UUD 1945 yang dimohonkan Saudara Rianto dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururudin SH LLM dan kawan-kawan adalah kuasa hukum dari kantor hukum Din Law Group yang beralamat di The Dharmawansa Square, lantai 3 nomor 386, Jalan Dharmawansa 6, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kode pos 12160 yang selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi kemitraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 114-PUU-Datar 20-2022. Selanjutnya, perkenalkan pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pertama, pokok permohonan para pemohon. Bahwa menurut para pemohon, ketentuan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 20 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22E ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu mengakibatkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang atau money politik, dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan partai politik, dan menyebabkan masalah-masalah multidimensi. Sedangkan dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 diatur konstruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena mewakili ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dalam
pemilihan di Indonesia. Dan DPRD Kabupaten Kota yang benar-benar cek audio. Oke ya, Pak. Dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang tertuang dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Artinya, demokrasi Indonesia mengandung ciri kerakyatan, daulat rakyat, permusyawaratan, kekeluargaan, dan hikmat kebijaksanaan, orientasi etis. Model demokrasi apapun, baik prosedural, agregatif, deliberatif, parsipatoris, mayoritarian, ataupun konsensus, selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. 5. Bahwa tidak ada kata demokrasi dalam Pancasila, tapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmah kebijaksanaan jelas-jelas menunjukkan nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri Republik ini. Dengan demikian, tidak ada kata demokrasi dalam naskah asli Undang-Undang 45, namun penggunaan kata kedaulatan rakyat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas pilihan para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi. Oleh karena kedaulatan rakyat tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Disinilah arti penting kata perwakilan dalam sila keempat Pancasila, bahwa cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmah kebijaksanaan tidak terwujud tanpa adanya orang-orang yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, meskipun kata pemilihan atau pemilihan umum tidak muncul dalam naskah asli Undang-Undang 45, namun kata-kata tersebut disampaikan berulang kali oleh para pendiri Republik Indonesia dalam membahas dasar negara dan konstitusi negara. Sebab tanpa pemilihan atau pemilihan umum, tidak mungkin rakyat bisa mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk pada lembaga pemerintahan. Keenam, bahwa untuk mewujudkan kata perwakilan pada dalam sila keempat Pancasila dan guna mendukung sistem presidensial yang efektif, maka partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Partai politik mewujudkan dua hal utama paling tidak, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua,
memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sehingga partai politik mengajukan calon anggota DPR dan DPRD yang kompeten untuk berkontestasi dalam pemilihan umum. Karena anggota DPR dan DPRD merupakan representasi dari rakyat, guna menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan baik apabila partai politik dapat melahirkan kader-kader partai politik yang berkualitas, mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22E ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum masyarakat memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun para calon anggota DPR dan DPRD dan calon presiden sebagaimana dimaksud pasal 22E ayat 3 disiapkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. 8. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1999, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan legislatif dan presiden secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Maka DPR dan pemerintah mengubah sistem pemilihan umum pasca reformasi untuk pertama kalinya pemilihan umum dilakukan secara langsung, baik itu dalam memilih calon presiden dan wakil presiden serta memilih anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan dalam pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. 9. Bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 garis miring PUU garis miring 6 Romawi garis miring 2008 tanggal 23 Desember tahun 2008 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.
bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan pada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil, tidak hanya bagi calon anggota DPR, garis miring DPRD, tapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Baik masyarakat yang tergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PU/Romawi 6/2008, sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu dengan one man, one vote, one value. 10. Bahwa argumentasi dan pandangan para pemohon yang menyatakan praktek penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengkerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif, sekaligus menentukan siapa calon legislatif yang layak dipilih dalam pemilu. Mohon izin, anggapan para pemohon tersebut kuranglah tepat karena dalam sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka, tetaplah partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Bedanya, dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara, sedangkan sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar partai politik dan nama-nama calon legislatif pada surat suara. Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perorangan, meskipun calon legislatif merupakan perseorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif, termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak dan dipilih, yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai. Namun demikian, dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif tentu diserahkan pada pemilih, mengingat baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam sistem proporsional terbuka, karena merupakan pemilihan langsung one man one vote one value, maka yang menentukan calon legislatif terpilih adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mulia mohon kami lanjutkan. 11. Bahwa perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup diakui mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan undang-undang pemilihan umum, termasuk di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik
baik di partai politik maupun di tingkat masyarakat. 12. Mohon izin bahwa dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disampaikan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum Indonesia. Mohon izin dianggap sudah dibacakan. Kami baca saja pada bagian akhir angka 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mendapatkan sistem pemilihan legislatif yang ideal di masa yang akan datang, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan dengan mencari alternatif yang dapat mengurangi kelemahan dalam sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka pada pemilu-pemilu sebelumnya. 13. Bahwa dalam ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Namun demikian, pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sehingga pemilihan sistem pelaksanaan pemilu merupakan kebijakan open legal policy pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan agar pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan demokrasi Pancasila dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 14. Bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan sistem pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk calon anggota DPR dan DPRD serta rakyat sebagai pemilih, dan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PU/Romawi 6/2008 bahwa sistem pemilihan umum adalah hanya salah satu bagian dari substansi desain pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan erat dengan isu-isu pemilihan umum lainnya. Kami berpendapat bahwa substansi pasal 168 ayat 2 yang didalilkan oleh para pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun demikian, mengingat keselarasan dalam konsep trias politika, penyelenggaraan ketatanegaraan yang bersifat dinamis, maka kami mohon pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas dinamika tersebut sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga tidak mengakibatkan kerugian konstitusional partai politik maupun warga negara pada umumnya. Hal ini mengingat penentuan sistem pemilihan umum adalah open legal policy pembentuk undang-undang. 16. Bahwa pada prinsipnya kami pemerintah sangat-sangat menghormati hak warga negara dan eksistensi partai politik secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya sama pentingnya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan
dan atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. B. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 18. Bahwa pemerintah menghargai segala usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan terhadap penyempurnaan Undang-Undang AKUO di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin yang mulia, Romawi 4 Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan AKUO untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi